gitu. Tapi kalau seandainya yang menerima dia tidak tahu dari mana asal uang itu juga tetap bisa kena pidana. Yang namanya money laundering is whoever enjoy his fruit of crime. Siapapun menikmati hasil kejahatan itu adalah pelaku kejahatan pencucian uang. Selain menimpa politisi, itu banyak juga beberapa nama artis tuh sering dikaitkan dengan wah dia bisnisnya adalah money laundry gitu kan. Ada beberapa artis bahkan yang dipertanyakan kok tiba-tiba kaya. Sudah pemenjaraannya saja tidak menjerakan dan kemudian tidak dimiskinkan dan tidak punya undang-undang perampasan aset, ya akan kekal itu korupsinya, akan kekal itu kejahatan lingkungan hidupnya. Halo, welcome back to Perspective with me Bernadetta Ginting, dan hari ini di studio Perspective sudah hadir Ibu Yenti Garnasi, salah satu pelopor dalam pemberantasan pencucian uang. Apa kabar Bu Yenti? Baik, alhamdulillah. Terima kasih loh udah menyempatkan waktu Sama-sama. sini. Lagi sibuk mengajar? Ya mengajar, ya bimbingan, menguji S3, ya ada beberapa gelar perkara. Masih aktif di usia yang mungkin Ya masih harus aktif ya. harus aktif terus ya. Mm-mm. Karena kalau belajar tuh sebenarnya kan nggak kenal usia ya Bu ya. Jadi Nggak, kayak belajar itu nggak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti dia merasa pinter ya. Kita kan selalu merasa ada yang belum kita pelajari gitu ya, supaya nggak sombong kali ya. betul tuh kan ladies di luar sana. Bu, hari ini kita mau membahas tentang money laundry atau pencucian uang. Ini beberapa kasus money laundry yang biasanya terjadi di Indonesia, apalagi yang menjerat politisi itu selalu di ujungnya, kerap kali di ujungnya itu berkaitan dengan perempuan. Nah, tapi itu kita bahas nanti. Sebenarnya kita akan masuk dulu ke money laundry. Ibu kan pelopor money laundry pada era sekitar tahun 90-an ya. Saat itu belum banyak yang membahas money laundry. Bahkan tadi kita ngobrol-ngobrol ketika Ibu membahas money laundry ini banyak yang mengejek kayak gitu. Ini kasus apa gitu kan. Secara basic sebenarnya money laundry itu seperti apa sih Bu? Jadi gini ya, money laundering itu adalah tindak pidana, jadinya kan tindak pidana money laundering. Siapa sih yang melakukan money laundering atau perbuatan apa yang namanya money laundering ya? Money laundering itu adalah perbuatan berkaitan dengan hasil kejahatan. Jadi ada kejahatan dulu, misalnya ada korupsi. Hasil korupsinya berapa nih? Misalnya 10 miliar. Itu korupsinya. Nah, uang hasil korupsi ini ketika dibelikan, dibelanjakan, ditransferkan, dikasihkan ke tadi perempuan-perempuan atau dikasihkan kepada istrinya, bahkan ke anaknya, itu namanya sudah money laundering gitu. Yaitu money laundering itu artinya gini, bicara money laundering itu bicara dua kejahatan. Satu kejahatan keuangan yang menghasilkan uang hasil kejahatan, uang kotor itu, dan uang kotor itu ternyata digunakan untuk sesuatu. Jadi menggunakan uang hasil kejahatan itu namanya tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Di Indonesia banyak korupsi, korupsinya berapa, uang korupsi kemana, berarti money laundering semua. Itu gitu ya. Kalau dikatakan bahwa tahun 98 saya sekolah S3 memilih tentang money laundering ya. Bukan milih sebetulnya, waktu itu diarahkan oleh promotor saya. Tapi sebetulnya tahun 95 itu saya termasuk anggota delegasi Indonesia yang ikut pertemuan UN ya, United Nations, PBB ya, PBB berkaitan dengan crime prevention and treatment of offenders untuk tindak pidana ya waktu itu. Nah, saya itu karena saya di delegasi paling muda, saya masih master, saya ditaruh di plenarinya tentang pencucian uang yang Indonesia belum membahas sama sekali. Udah itu Yenti aja gitu kan. Begitu pulang ke Indonesia, begitu kita mau melaporkan ya pada diajak kita pencucian uang, money laundering, binatang apakah itu? Jadi saya aduh ya ampun ya, padahal susah ya kan kita nggak ada gitu. Kebetulan jadi 98. Sebetulnya kalau jujur, saya awalnya tidak berbicara tentang itu. Saya ingin bicara tentang filosofi tentang pemidanaan ya. Kenapa sih orang harus dipidana? Ternyata waktu itu direktur Pasca Hukum kita di UI itu saya minta, kamu harus ini aja ya. Oh, kok ini saya kan? Tapi kan kamu pernah 95 pernah delegasi negara gitu. Jadi ya udahlah itu. Artinya terima kasih
untuk Prof. Erman ya sebagai yang mendorong saya ke sana, beliau udah almarhum. Oke, Bu, kalau tadi kan money laundry itu adalah uang dari hasil kejahatan, lalu dibagi-bagi. Itu kenapa harus ada pembagian itu? Biasanya kan kalau orang korupsi untuk apa ya, memperkaya diri sendiri untuk menimbun uang, tapi kenapa dia sampai harus membagikan uang itu? Gini, jadi orang itu kalau melakukan tindak pidana keuangan, dia tiba-tiba dia punya uang yang tidak sesuai dengan jati dirinya dia, pasti. Ya kan? Nah, money laundering itu dulu awalnya adalah dilakukan oleh para narkoba itu ya, untuk narkotika saja dan untuk kejahatan-kejahatan jalanan tahun 1930-an seperti Al Capone dan sebagainya. Itu dia kan tiba-tiba uangnya banyak karena dia juga minuman keras, kejahatan-kejahatan seperti itu ya, pemerasan dan sebagainya, dan dia tiba-tiba kan kaya. Dan di negara-negara itu kan pajak menjadi segala sesuatunya. Jadi mereka itu kalau tiba-tiba kaya tanpa bisa menjelaskan dari mana, itu mereka dicurigai, dikejar oleh pajak. Oleh karenanya mereka memerlukan untuk disimpan di mana, dikasihkan ke siapa. Nah, sehingga pemikiran dunia ya waktu itu di Komisi Criminal Commission di United Nations yang isinya para pakar-pakar hukum pidana internasional, hukum pidana secara internasional ya, bukan pidana internasional saja, itu memikirkan gimana sih caranya memberantas tindak pidana narkotika yang uangnya banyak sekali. Kalau gitu tidak hanya menggunakan undang-undang narkotika yang pidananya sampai pidana mati, tapi juga bagaimana kita membuat undang-undang melarang orang dan bisa memenjarakan orang ketika orang itu menggunakan uangnya. Karena penjahat-penjahat yang uangnya banyak itu pasti dia akan melakukan menggunakan. Apakah itu untuk dibelanjakan, apakah itu dibagikan. Nah, itu kita kejar. Itu yang, dan itu menjadi milestone ya, menjadi pijakan yang sangat penting, temuan yang luar biasa untuk komunitas internasional bahwa dalam hal memberantas kejahatan ekonomi, bukan hanya narkotika, itu yang paling bagus adalah tidak hanya pakai undang-undang korupsinya saja, misalnya atau judulnya saja, tapi juga menggunakan TPPU untuk merampasnya. Karena kalau hanya menggunakan ini, hanya berakhir di penjara. Uangnya tetap banyak. Asetnya tetap solid, banyak. Ya. Narkotika apalagi, orangnya di penjara, pidananya mati, masih bisa bisnis dari penjara kan, karena tidak diberantas pakai undang-undang tindak pidana pencucian uang yang berakhir pada perampasan hasil kejahatan. Kenapa? Karena mengalirkan uang hasil kejahatan adalah tindak pidana pencucian uang gitu. Oke, untuk itu supaya tidak terlihat kok tiba-tiba kaya gitu kan. Akhirnya dibagi-bagilah itu mungkin ke istri, ke anak dan segala macamnya. Dimanfaatkan lah, yang pentingnya tuh memanfaatkan uang hasil kejahatan itu adalah kejahatan. Oke, apapun itu alasannya. Apapun itu, karena aslinya itu kan gini, yang namanya money laundering is whoever enjoy his fruit of crime. Siapapun menikmati hasil kejahatan, itu adalah pelaku kejahatan pencucian uang. Oke, kalau tadi kan narkoba ada transaksi. Kalau dalam ranah politik yang biasanya ditemukan di Indonesia, itu biasanya skema pencucian uang itu kayak gimana sih, Bu? Ya ini kayaknya menurut saya banyak ya pencucian uang di Indonesia. Dan khawatirnya lagi tadi bilang politik, jangan-jangan dinamika politik ini justru menjadi sarana pencucian uang. Artinya modal politik kan besar ya. Modal politik ini bisa nggak sih kita yakinkan, kita jaga bukan dari hasil narkotika, bukan dari hasil judol, bukan dari hasil korupsi. Ini menurut saya ini PR terbesar. Sebenarnya bisa dirasakan ya. Cuman kita kan memang hukum kan harus ada buktinya ya secara material mana. Tapi masalahnya kan kita sekarang ini para penegak hukum mau nggak mencari bukti, ya kan? Nah itu kan masalah juga. Ya kalau dia nggak mau cari bukti, ya kan? Tapi apa ya? Ada sesuatu yang terasa gitu, terasa ya sepertinya gitu ya. Saya beberapa kali ke pengadilan dan sebagainya. Itu kan judi online tuh berapa? 1 tahun katanya 1.000 triliun ya, menurut PPATK pernah gitu kan. 1.000 triliun itu kemana? Nah kemanapun yang 1.000 triliun dari judul itu itulah TPPU. Gitu ya, kemanapun, berapa waktu itu timah katanya 271 triliun, kan timah ya, pertambangan timah. Itu kemudian
Misalnya ini hakim yang nyimpen uang hampir 1 triliun di rumahnya. Iya. Nah itu sebelumnya berapa? Apakah memang 1 triliun? Apakah 2 triliun? Terus yang sisa 1 triliun yang sebelumnya di mana? Terus kemana? Itu adalah TPPU. Kita tidak bisa maksimal kalau menggunakan undang-undang korupsinya saja. Harus ada TPPU, lalu juga perampasan aset. Iya harus ya. Jadi apalagi KPK. Ya, dan gini, dan TPPU itu sudah melekat di UNCEC United Nations Against Corruption 2003. Ya, jadi negara-negara yang sedang semangat memberantas korupsinya, negara-negara yang darurat korupsi itu harus menerapkan tindak pidana pencucian uang dalam rangka mengungkapkan korupsinya itu, gitu ya. Dan itu di dalam UN Convention itu ada dalam artikel 14, dari pasal 14 sudah ada gitu ya. Jadi kalau KPK enggan itu aneh banget gitu ya. Nah, KPK enggan atau mungkin belum bisa karena banyak pihak-pihak yang mungkin menghalangi. Ya iya, itu nggak bisa ya, nggak bisa atau enggan terserah lah ya. Yang penting, nah itu pada akhirnya kan gini juga. Yang penting adalah tadi kan dibagi-bagi ya. Dan TPPU itu ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi gini. Yang aktif tuh ini uang korupsi, dia berikan kepada orang lain. Dia kena TPPU aktif karena dia mengalirkan uang hasil korupsi, itu ancaman pidananya 20 tahun. Orang yang menerima itu adalah tindak pidana TPPU pasif. Ancaman pidananya juga maksimum 5 tahun. Enggak enteng itu. Jadi tolong jangan main terima. Oh gitu. Tapi kalau seandainya yang menerima dia tidak tahu dari mana asal uang itu juga tetap bisa kena pidana. Jadi undang-undang mengatakan ini, kan kalau kita bilang pidana itu katanya kan gini, unsur itu harus kita edukasi juga ya. Jadi yang namanya pasal-pasal itu kan unsur-unsur ini harus terpenuhi semua. Nah unsurnya adalah yang menerima itu siapapun yang menerima, yang diterima hasil kejahatan, dan yang menerima itu tahu atau patut menduga. Atau patut menduga. Nah, itu yang akan didalami di situ. Patut menduga itu apa? Patut menduga itu misalnya bagaimana sih, apa sih alasannya dia nerima, kita harus jelas. Kalau tiba-tiba cuma duduk-duduk. Tiba-tiba saya dikasih mobil juga harus curiga ya. Itu atau curiga ya. Itu secara apa ya? Secara etis ya, sosiologis dan etis itu kan nggak etis. Kalau kita nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba dikasih mobil, apaan sih gitu ya. Kita harusnya bertanya-tanya gitu, ini dalam rangka apa? Nah syukur-syukur sekarang itu bukan hanya dalam rangka apa, uangnya dari mana ya. Itu kita yang harus pesan untuk integritas bangsa ya, meningkatkan integritas bangsa, apalagi untuk integritas perempuan. Jadi jangan main terima aja gitu ya. Ya itu nggak boleh, karena kena TPPU nantinya kalau yang bersangkutan ternyata diperiksa. Terus dia bilang uangnya ada kepada si B. Nah gitu, jadi yang menerima itu paling tidak patut menduga. Patut mempertanyakan. Iya patut menduga, tapi dia sebenarnya patut menduga itu curiga. Curiga itu bisa dari jumlahnya, bentuknya, alasannya tidak tepat gitu ya. Nah, tapi dia nekat menerima, itu kena. Oke. Nah, kalau ngomong soal tindak pidana pencucian uang yang selain menimpa politisi, itu banyak juga beberapa nama artis tuh sering dikaitkan dengan, wah dia bisnisnya adalah money laundry gitu kan. Ada beberapa artis bahkan yang dipertanyakan kok tiba-tiba kaya, kok outlet dia, bisnis dia sepi tapi masih bisa berjalan kayak gitu. Sebenarnya kenapa banyak artis tuh pada akhirnya seperti menjadi tempat bagi pihak-pihak tertentu untuk menitipkan uang? Ya itu prihatin ya. Orang mau artis mau siapa itu kan kok bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat ya yang mempunyai hasil kejahatan. Betapa mudahnya. Justru kita itu sebetulnya ya dulu program dunia itu adalah bagaimana menguatkan warga dunia untuk tidak menjadi sarana pencucian uang. Jangan mudah gitu ya. Jangan mudah. Nah, kita harus lihat dulu kondisi apa ya, sosiologis kita. Kita tuh sekarang orang hanya dihargai kalau kelihatan kaya, flexing. Jadi orang apapun dari manapun nggak peduli, yang penting saya kelihatan megah, kelihatan begini. Nah ini yang menjadi masalah di Indonesia kan seperti ini, dan ini ternyata juga menyuburkan kejahatan. Penjahat-penjahat seneng ini dijadikan modus. Nah dia punya nama dan sebagainya.
kemudian mengendorse misalnya gitu Iya, ya. mengendorse. Atau tiba-tiba dia tuh siapa sih, tiba-tiba dia punya apa ya, zaman dulu kan outlet lah, restoran lah dan sebagainya. Padahal bukan punya dia kan sebetulnya. Karena dia menampung uang hasil kejahatan. Kan untuk pelaku kejahatan korupsinya taruhlah itu ya, dia aman. Dia aman karena uangnya udah di sana. Berarti kan dia TPPU tuh bikin Nitip perusahaannya duit di situ. mengalir dan dia tidak ketahuan, syukur-syukur berhasil. Sementara orang ketiga ini yang menerima dan kemudian dia apa ya, action as pengusaha, walaupun nggak laku juga dia merasa harga dirinya terangkat. Ya itu kan nggak benar yang seperti ini. Ini yang menjadi prihatin saya itu kan begitu ya. Kenapa sih orang harus merasa pede, merasa apa ya, mencari jati diri sepanjang kita tuh kaya gitu ya. Kita itu seperti pengusaha dan sebagainya, kan bukan itu. Ujung-ujungnya keberhasilan, apalagi generasi muda, jangan gitu kan. Itu sangat instan. Sangat instan dan nanti tidak baik. Begitu kalau kita banyak orang-orang yang mudah sekali menerima uang hasil kejahatan, dimanfaatkan oleh mereka tanpa dia sadar, padahal itu menjadi modus. Itu kan sedih sekali ya. Itu adalah di satu sisi membuat mereka ini yang jahat-jahat ini masa aman dan terus melakukan kejahatan. Apalagi kalau korupsi, terus dia korupsi, rakyat terus dirugikan. Sementara yang bersangkutan ini kalau ketahuan dia juga akan ada masalah. Ya kan, kalau tidak ketahuan dia termasuk ikut-ikutan korupsinya dengan cara dia TPPU gitu. Baik. Nah, Bu, terkait dengan titip menitip uang ini kan biasanya ada beberapa pihak yang menitipkan uang ke artis, lalu artis dibikinkan bisnis. Sebenarnya untuk membedakan revenue karena ada bisnis itu berputar dengan dia menimbun uang dari TPPU itu gimana, Bu, di pengadilannya? Gini, itu kan modus ya, kita nggak bisa juga ngejar modusnya gimana. Tapi gini, yang kita harus waspada, siapa sih nitip uang? Kan kemarin juga ada katanya tiba-tiba dapat transfer gitu banyak sekali, itu kemudian awalnya telepon-telepon, hati-hati itu gitu kan, itu dimanfaatkan. Nah jadi sekarang ini adalah jangan sampai ada pihak-pihak, apakah kita ya rakyat biasa atau siapapun juga mudah sekali menerima penitipan uang atau diminta dengan cara yang pasti caranya itu tidak wajar. Pasti tidak wajar kalau dia punya uang kemudian ingin bisnis, nanti kita patungan dan sebagainya, pasti acaranya ada kok. Ini pasti, jadi bicara pencucian uang itu adalah bicara suspicious transaction, ada transaksi yang mencurigakan. Transaksi tidak harus jual beli, tapi termasuk menitipkan itu transaksi. Alasan apa tiba-tiba menitipkan gitu, kalau tiba-tiba itu kita patut curiga ya. Jangan mau, syukur-syukur dia mau melaporkan, diam-diam melaporkan, ini ada apa nih, orang ngajak saya bisnis. Nitip bisnis gini-gini kok sangat menguntungkan saya. Hati-hati ini, karena kalau kita tidak bersama-sama, tidak ada semangat bersama dari masyarakat juga untuk alert, waspada terhadap pencucian uang, itu berarti kita juga ikut mengabadikan korupsi-korupsi, mengabadikan hasil narkotika, hasil judol, kemudian bandar-bandar itu, supaya dia tidak langsung ketahuan, atau backing gitu ya, supaya tidak ketahuan, itu kita menjadi sasaran untuk melindungi mereka. Sementara kalau ketahuan kita juga kena, karena kena TPPU pasif tadi gitu. Tapi kalau benar, saya setuju dengan Ibu yang mengatakan bahwa kenapa menyasarnya ke artis ataupun juga public figure, karena memang public figure itu kan gaya hidupnya hedon, mewah gitu kan, selalu flexing. Bahkan ada beberapa public figure mungkin yang kalau mau masuk gengnya harus ya selevel lah seperti itu. Akhirnya ketika ada orang yang mau nitipin uang, dia terima tanpa berpikir panjang kayak gitu. Ya, itu modus mereka kan lebih aman ya, lebih aman nitip kepada artis, tapi kan kita gini, artis itu kan juga bagian dari masyarakat. Jadi kita ingin juga ya artis-artis itu juga bertanggung jawab lah, ikut bertanggung jawab bahwa mereka jangan sampai dimanfaatkan gitu loh. Harusnya kan ada pertanggungjawaban juga, bahwa jangan semudah itu gitu ya. Flexing itu kan ya tidak bagus lah ya. Itu sangat tidak bagus ya. Untuk apa sih kayak gitu? Itu tadi yang saya katakan, karena kepingin nampak wah gitu, sehingga hedon gitu, sehingga akhirnya menghalalkan segala cara. Ya meskipun dia tidak
tidak bisa ke sana ya dia mengupayakan gimana gitu. Jadi jati diri seseorang itu memang sangat tergantung pada harta benda ya yang dia terima. Nah ini yang ini menjadi sasarannya TPPU. Jadi tapi ginilah, artis-artis itu yang kemudian nanti kalau apakah pejabat, apakah penegak hukum atau orang-orang yang rentan korupsi ya. Misalnya korupsi, rentan korupsi, kan memang betul Lord Acton mengatakan power tends to corrupt. Artinya, bukan kata saya, artinya orang yang rentan jadi korupsi itu siapa, koruptor itu siapa, yang orang punya power, punya pangkat, atau punya uang banyak gitu ya, atau punya pangkat dan sebagainya ya, jabatan. Kan itu memang begitu kan filosofinya orang yang punya kewenangan gitu. Dan itu mudah sekali melakukan korupsi. Dan harusnya kita semua memusuhi mereka. Jadi jangan juga kita malah membantu mereka dengan kita mudahnya dimanfaatkan mereka, antara lain ya kan kita sudah edukasi hari ini bahwa hati-hati loh untuk transaksi yang dalam TPPU tidak harus jual beli ya. Penitipan, penghadiahan itu dari jumlah yang besar dan yang orang-orang yang tidak tahu ya. Dan kita memang kurang transparan segala sesuatunya. Masyarakat juga gini. Kita baru saja ada masalah kan ya. Ternyata kan banyak penggajian yang tidak sesuai yang seharusnya ada. Atau gini, orang nggak tahu ya karena flexing seolah-olah yang namanya menteri itu memang gajinya kayak triliun gitu loh. Sehingga dia boleh-boleh saja. Nah masyarakat harus dipintarkan, enggak kok. Gitu kan. Kalau ada yang begitu dilaporkan saja. Nah harusnya kan gitu supaya kita bagus gitu kan. Jadi kita harus beritahu bahwa berapa sih gajinya, berapa sih ini pantas apa tidak. Nah itu kan penting. Siapa tahu memang dia benar-benar korupsi, memanfaatkan kewenangannya ya kan. Dan kemudian dia mendekati artis, mendekati orang-orang yang mungkin juga bukan artis, pengusaha biasa, tapi seolah-olah usahanya ini, dan dia menerima uang hasil korupsi yang keuntungannya untuk dia dan pejabat ini atau siapapun yang rentan korupsi atau rentan menerima hasil judol. Itu kan sekarang kan ya judol itu kemana uangnya, ya kan? Nah itu uangnya jadi TPPU. Selain mungkin menitipkan ke public figure yang lagi ramai ini juga ada aliran dana. Ini kita berangkat dari sebuah kasus ya Bu ya, dari Lisa Mariana yang diduga menerima aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Ridwan Kamil. Ini kan masih proses, masih dugaan terkait dengan kasus korupsi BJB. Nah, selain tadi masuk ke public figure, ada juga aliran dana yang itu dia berbelok, mungkin kita bisa bilang apa ya, ani-anino simpanan yes gitu. Masuknya ke perempuan-perempuan yang bukan istri sahnya gitu. Banyakkah kasus ini ditemukan gitu? Ya kalau bicara apa tadi, kan ngaku sendiri ani-ani itu nyebut ya. Saya sebetulnya sebagai orang kampus tuh apa sih definisi ani-ani gitu ya. Masuk KBBI belum kayaknya. Nah itu kan ya. Tapi kan fakta bahwa ada seperti itu kan, bahwa apa ya, perbuatan-perbuatan seperti itu kan sama lahirnya kapan sih, sama dengan lahirnya sejarah manusia itu sendiri. Ya kan gitu ya. Judi, bangsa gitu kan sama gitu ya. Nah ya pasti itu paling rentan. Itu paling rentan kan, paling rentan. Ini kan satu apa ya, ini kan ani-ani maksudnya perempuan ya? Perempuan ya. Nah, jadi pejabatnya bapak-bapak nih ya. Bapak-bapak ya. Nah bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini yang kemudian bapak-bapak yang punya ani-ani gitu ya. Betul. Mbak ya punya ani-ani gitu. Lah ani-ani itu carinya apa? Cari uang kan? Cari uang cari kan gitu ya. Iya kan. Nah ya kalau dia cari uang, kan sebenarnya di Indonesia kan tidak boleh ya, karena kita kan apa ya, kita apa sih istilahnya sekarang PSK bangsa gitu ya. Terus satu orang yang hidup bersama tanpa perkawinan atau melakukan kumpul kebo itu kan nggak boleh ya. Artinya itu secara kemasyarakatan dan sebagainya itu kan itu tidak ya, itu tidak ya, kita bukan Indonesia bukan seperti itu. Nah ternyata ada seperti itu kan, tetap ada kan, nggak boleh mabuk tetap aja ada yang mabuk, nggak boleh narkotika ada ya kan. Itu memang kalau secara ilmiah katakan das Sein dan das Sollen. Das Sollen itu seharusnya bagaimana, tapi kenyataannya ada, das Sein-nya ya memang ada gitu kan. Nah kemudian dari faktanya dia memang diberikan itu kan uangnya dari mana gitu kan, kan nggak mungkin juga.
ngambil uang yang harusnya jatah istrinya, kan nggak mungkin ya. Ya pasti dia Curiga nyari-nyari. istrinya. Iya kan? Artinya ini akan menjadi masalah besar ya. Masalah besar adalah kerusakannya besar ya. Karena si bapak-bapak, contohnya bapak-bapak ini pasti akan mencari uang yang bukan yang hak keluarganya. Yang pasti kan? Pasti uang ini kemungkinan juga uang hasil kejahatan. Apalagi kalau bapak-bapak ini sedang diperiksa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, berarti korupsi. Dan kemudian ada pemeriksaan terhadap perempuan yang dekat dengan dia. Saya kira penyidik bukan menyidik atau menyelidiki hubungan personal, bukan ya. Pasti kalau dalam hal ini kemungkinannya adalah adakah aliran dari korupsi yang sedang ditangani itu mengalir ke seseorang, antara lain ke tadi ani-ani itu gitu kan. Tapi ini agak susah ya, ada masalah sosial yang saya katakan tadi. Karena bisa jadi ani-ani ini memang tidak bisa membayangkan bahwa ini sebenarnya bukan uang sah. Bisa jadi, bukan saya bela ya. Tapi bisa jadi nggak didalami, Anda dikasih berapa sekian, memang dia ngaku kan dikasih. Kamu mengira nggak kalau itu bukan dari uang sah? Mengira nggak itu dari hasil kejahatan? Enggak lah, kenapa? Ya saya pikir seorang gubernur ya kayak gitu kayaknya. Karena apa? Karena suka flexing kan. Nah ini juga hati-hati para pejabat, hati-hati bicara dan sebagainya. Karena nanti masyarakat biasa yang sebetulnya tidak akan jahat. Karena dia taunya begitu, kalau jadi menteri, jadi ini tuh memang uangnya banyak sekali. Sehingga dia menerima pun ya hanya, ya mungkin dia menerima nggak benar. Tapi bahwa dia tahu bahwa itu, dia patut curiga bahwa itu dari hasil kejahatan, mungkin dia nggak curiga. Mungkin bagi dia, oh ya anggota DPR yang memang ratusan juta uangnya tiap bulan. Ini memang begitu kan? Betul. Susah juga. Apalagi itu kan ani-ani memang dia targetnya udah jelas, pria yang kaya, pengusaha dan segala macam. Jadi ketika dia mendapatkan itu mungkin dia nggak mau mikir panjang dari mana hasil duitnya, seperti itu kan. Nah kalau case seperti ini itu tadi kan kalau dia tahu dia bisa kena pidana pasif ya Bu, TPPU pasif itu. Tapi kalau dia mengembalikan, patut menduga termasuk. Kalau dia mengembalikan kayak gitu gimana Bu? Prinsipnya ya, prinsip hukum kejahatan ekonomi itu pengembalian dari uang hasil kejahatan itu tidak menghentikan perkara. Itu prinsip. Nanti orang sekarang kita nyolong, besok ada ribut kita kembalikan, repot dong kita ya. Itu prinsip. Itu karena kalau di dalam undang-undang korupsi jelas di pasal 4, pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan dapat dipidananya seseorang itu. Jadi walaupun dikembalikan paling-paling diringankan gitu. Itu prinsip ya. Jadi hati-hati karena nanti orang ya udahlah kita korupsi dulu, nanti kalau ketahuan kita kembalikan. Itu kita kan membahayakan kesejahteraan rakyat karena terlalu banyak penjahatnya gitu ya. Terus gini, yang agak susah adalah gini. Jadi orang itu kalau menerima, kata kunci TPPU satu lagi adalah harus know your customers. Harus mengetahui betul siapa sih dia, walaupun ini bukan bank ya. Kalau Anda mendapat sesuatu, Anda harus tahu dia tuh siapa. Anda harus kenal benar dia siapa. Bagaimana, kenapa ngasih uang segini, pantas nggak? Oh ya memang dia kaya raya, ngasih segini ya mungkin sedekah nggak apa-apa gitu. Pengetahuan dia tentang ini. Dan sekarang kalau model yang ditanyakan tadi, ani-ani emang caranya modelnya kerja kan nggak mungkin nanya, Bapak siapa, uangnya berapa, kan nggak mungkin ya. Pak ini dari proyek mana kan? Dan prostitusi di Indonesia ada, walaupun dilarang tetap ada. Saya nggak yakin itu orang-orang yang berhubungan dengan prostitut itu langsung prostitutnya nanya, Bapak jati dirinya kerja di mana, gitu kan? Ngambil nanya, Anda kameramen ya, uangnya berapa? Nggak mungkin kan? Kan gitu kan? Bukan, saya direktur, gitu kan? Nggak mungkin kan? Nah, ini juga masalah sosial ya, makanya edukasi kepada masyarakat, bahkan kepada penegak hukum, bagaimana sih caranya menerapkan hukum tindak pidana pencucian uang itu penting sekali. Saya boleh katakan bahwa sejak 2002 kita punya undang-undang. Tahun 98 tahun 2003 98 saya mempelajari sampai 2003 ya, menjadikan saya dokter pertama di Indonesia. Tapi saya sedih sekali mengatakan bahwa sampai 2010 lumayan. Tapi 2015 ke sini tuh lemah sekali TPPU-nya. Jadi gini,
Jadi penegak hukum yang tidak menerapkan tindak pidana pencucian uang dengan baik, berarti penegak hukum itu ikut melindungi koruptor, ikut melindungi bandar judol, ikut melindungi kejahatan-kejahatan tambang yang sangat menyengsarakan masyarakat gitu. Dampak terburuk jika TPPU ini tidak ada terobosan ya atau transformasi yang besar tuh, dampak terburuknya untuk masyarakat apa, Bu? Dampak terburuknya korupsi tetap jalan terus, penjaraan tidak ada, dan ya kalau korupsi ya, kan kejahatan asal dari TPPU kan banyak banget, 25 jenis kejahatan yang bisa berakhir pada TPPU, termasuk kejahatan lingkungan hidup, ya, kejahatan-kejahatan banyak deh itu. Kalau tidak diterapkan ya mengekalkan kejahatan itu tetap. Artinya tidak ada perlindungan kepada masyarakat, karena masyarakat taruhlah yang narkotika, korupsi, lingkungan hidup itu kan dampaknya kan masyarakat. Masyarakat jadi miskin, masyarakat Bali nih jadi banjir yang luar biasa. Karena apa? Memang undang-undang tata ruangnya juga nggak jelas dan sebagainya. Masyarakat juga yang rugi. Artinya karena sepertinya sudah terjawab deh. Pemidanaan di Indonesia untuk kejahatan ekonomi tadi tidak bisa dijerakan hanya dengan memenjara, apalagi korupsi. Di Sukamiskin, kalau menurut saya ya itu sangat tidak menjerakan, ya kan? Kalau sudah pemenjaraannya saja tidak menjerakan dan kemudian tidak dimiskinkan dan tidak punya undang-undang perampasan aset, ya akan kekal itu korupsinya, akan kekal itu kejahatan lingkungan hidupnya, akan kekal itu masyarakat itu yang menjadi miskin gara-gara itu karena undang-undang TPPU tidak bisa bekerja dengan baik untuk memberantas itu. Jadi penerapan undang-undang TPPU itu bukan untuk memberantas TPPU itu, bukan. Tapi TPPU diterapkan adalah untuk memberantas kejahatan asalnya tadi, gitu. Oke, jadi memang selain tadi menggunakan undang-undang ataupun juga peraturan untuk memotong lah ya rantai TPPU ini, tapi juga perlukah mungkin ada seperti sanksi sosial lah kepada, kalau tadi kan yang dia melakukan kejahatan pasti dia ada jerat hukumnya, tapi yang menerima itu dengan sengaja ingin menerima itu perlukah ada sanksi sosial agar tidak ada lagi pihak-pihak yang sengaja ingin kaya dengan cara cepat? Ya, sanksi sosial Indonesia menurut saya yang mulai pudar ya, sirna ya. Gimana mau sanksi sosial ya, sanksi hukum aja mereka nggak jera. Harusnya kita berharap suatu saat itu Indonesia tidak terlalu banyak menggunakan sanksi pidana. Cukup sanksi sosial dia udah malu gitu ya. Cukup setelah keluar dari penjara dia tidak bisa mencalonkan. Ini kan mencalonkan juga boleh. Jadi nggak ada sanksi-sanksi seperti itu. Ya kan sanksi sosial itu kan menimbulkan efek malu. Lah kan udah nggak ada ya. Untuk mereka bahkan ya. Nah kita ingin mereka juga harusnya malu kalau kaya, ternyata kamu kayanya itu dapat uang dari koruptor, berarti kamu pelaku pencucian uang dong gitu ya. Dan pencucian uang pasif itu memang sedikit sekali yang sudah ya KPK siapa ya dulu PKS tuh ada ya, bahkan melibatkan artis tuh dulu ya kan. Terus kemudian yang bank asing itu ya, itu istrinya yang melakukan kejahatan perbankan, suaminya membeli sport cars, mobil balap, itu kena TPPU pasif. Tapi sedihnya kenapa masyarakat yang hanya istri bankir itu kena, sementara yang korupsi yang besar-besar ini kok nggak kena ya, itu kan yang ditangani oleh KPK itu kan pasifnya nggak jalan semua, padahal kemungkinan uang itu ada di pasif-pasif. Iya. Nah, yang penadah. Iya, jangan-jangan di situ penadahnya memang pasif itu mirip dengan penadahan. Ya mirip itu dengan 480 KUHP. Penadahnya. Jadi penadahan saja ada ancaman pidananya dalam KUHP sekarang. KUHP yang berjalan ini. Lah kok TPPU pasif kok enggak, tuh gimana gitu pemikirannya. Aneh saya pikir penegak hukum ini ya. Tebang pilih, jelas gitu. Baik. Sebelum kita mengakhiri ini, di sini sudah ada fishbowl seperti biasa, ladies. Di sini ada sejumlah pertanyaan. Bu Yanti bisa memilih 3 kertas, nanti saya akan baca dan gitu ya? Ibu menjawab cepat. Ini ada nggak kok kayaknya kosong? Ada ini. Oh ada banyak. Oh langsung ambil 3. Kalau nggak bisa jawab gimana nih ya? Kalau nggak bisa jawab nanti. Biasanya yang hura-hura ini kita nggak biasa hura-hura ya. Nggak boleh pulang. Oke.
benar atau salah? Semua orang kaya pasti nyuci uang. Salah lah. Oh, salah. Tidak semua orang kaya cuci uang. No. Ada yang memang murni karena Iya, apa ya? iya. Dan kaya tuh Hasil boleh, dari kaya hasil tuh boleh kerja kaya dan bisa sedekah, tapi tidak boleh kaya karena hasil kejahatan. Oh. Itu baru mencuci uang. Ingin kaya boleh, tapi dari kerja keras, jangan Iyalah. jadi ani-ani gitu ya. Bu. Iya. Kalau untuk perempuan gitu kan. Oke, yang kedua, jawab cepat nggak boleh mikir. Kalau bukan jadi ahli hukum, ibu pengen jadi apa? Saya pengen jadi ahli pertanian. Kenapa? Karena saya senang sekali pohon ya. Saya berpikir saya sangat suka dengan pohon. Saya sangat bertani. Saya berpikir kalau saya boleh hidup 2 kali, saya pengen apa? Pengen jadi ahli pertanian ya. Dari kalau saya sekolah pengen di Fakultas Pertanian. Berarti rumahnya penuh tanaman. Iya, Diajak dan ngobrol punya aja Bu tiap kebun. pagi. Nanti datang ya ke kebun saya ya. Pohon, tanaman banyak, ada 35 tanaman pohon. Itu di ya. rumah? Rumah yang di Sentul di kampung ya. Terus Sentul, di anggrek saya banyak, bunga-bunga saya banyak. Jadi tiap hari itu biar pucuk kecil tuh saya senang sekali itu. Aduh, udah ada ini. Dan itu makhluk kan. Iya. Saya suka sekali itu. Dan kalau dulu ibu saya tuh suka ngajak ngobrol daun. Jadi dia ngajak sendiri, katanya kalau diajak ngobrol dia cepet tumbuh. Dia tumbuh, ya memang ya. Ya. Bahkan kalau agama ya, maaf ya. Kalau agama kan mereka juga bertasbih kan. Nah ya, I don't know, dan don't ask me why Yenti milih seneng pohon dan milih pertanian. Langsung jawab ya. Menyenangkan sih. Ini menyenangkan sih, apa namanya, berkebun ya, bercocok tanam ya. Benar, iya senang sekali, saya senang. Karena kalau pohon banyak ini kan kita happy ya. Happy daripada koruptor banyak. Ya. Aduh, terakhir Ibu, benar atau salah? Integritas itu lebih penting daripada kepintaran. Oh iya, Wah, integritas itu penting ya. Dalam artian orang yang punya integritas ya itu tidak bisa dibandingkan dengan kepintaran ya, karena kepintaran itu apa? Pencapaian formal ya kan, tapi sesuatu. Tapi integritas itu adalah tumbuh dari sanubarinya, dari batinnya, dan hidup kan seperti itu. Kalau udah punya integritas ya mau mencapai kepintaran apapun silahkan. Tapi kalau pinter itu seperti apapun tingginya nggak punya integritas tuh nggak kepake gitu. Itu malah berbahaya. Gitu. Karena orang pintar itu banyak ya, tapi orang yang punya integriti dan kejujuran syukur-syukur itu dia punya integritas, dia pintar, dia punya integritas, dia punya integritas juga dia pinter gitu ya. Nah, jadi pinternya bukan untuk minterin gitu. Bukan untuk ngebodoh-ngebodohin orang. Iya, itu kan penting sekali, dan pada akhirnya dia merasa dia paling pintar, masyarakat bodoh, ya itu kan aneh, itu kan bahaya kan, bisa jadi bencana. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Yenti, ngobrol banyak hal. Mungkin kenapa sih bahas tindak pidana pencucian uang? Karena sebenarnya ini sangat bermanfaat, mengedukasi juga buat ladies di luar sana, terutama jika tiba-tiba menerima aliran uang yang cukup besar, itu patut dipertanyakan, karena yang menerima pun itu bisa terkena pidana kayak gitu. Nah, terakhir Bu, pesan Ibu untuk public figure, untuk anak muda di luar sana, terutama kaum perempuan. Saya kepingin peribahasa lama yang sangat sangat mulia, tinggi maknanya itu dihidupkan kembali. Bahwa dulu ada namanya berakit-rakit ke hulu, ya, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau ada jargon-jargon from zero to hero, itu seolah-olah kita bisa loh mendadak dari nol tiba-tiba, itu menurut saya bisa menyesatkan. Menurut saya, oke, from zero, tapi from zero itu by proses, ya, jangan ada pragmatis, ya, itu mungkin pesan saya. Nggak ada kok sesuatu tuh yang tidak by proses, semuanya itu kan ada prosesnya, ada kematangannya, ada profesionalnya, ada kompetensinya, ya, itu harus. Jadi nggak ada lah yang milenial, tapi milenial yang memang sudah udah disiapkan betul dan memang sudah mengikuti proses-proses yang secara alamiah, yang secara masuk akal, memang sudah ditempuh, baru dia mencapai suatu posisi tertentu. Jadi saya kira banyak, ya itulah ya, peribahasa yang lama itu yang memang bermakna, dan itu tidak hilang tergerus oleh zaman. Itu pasti.
Mungkin public figure di sini sebagai orang yang sebagai orang berpengaruh dengan followers yang banyak mulai lagi membangkitkan bahwa ini proses itu terkadang menyakitkan tapi hasilnya baik, bukan jadi kayak kalau lo mau cepat jadi kaya ikut saran gue kan rata-rata gitu kan untuk menarik perhatian followers. Thank you Ibu, semoga segala hal yang kita bicarakan ini pesan-pesan baiknya bisa dicerna damai oleh ladies luar sana dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.